Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Anastasia Anindita dalam Info Jatim, edisi 4 Mei 2024. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menerima penghargaan Prapanca Award dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Timur. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengambil sumpah jabatan dan melantik Edi Supriyanto sebagai PJ Wali Kota Madiun. Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen menggelorakan program Merdeka Belajar. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pendidikan. Modernisasi pengelolaan ekonomi pondok pesantren akan menjadi kekuatan ekonomi lokal yang mandiri, tangguh, dan bermartabat. One Pesantren, One Product OPOP adalah satu program dalam mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Demikian disampaikan oleh Bobi Sumiarsono, selaku PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dalam sambutannya pada kegiatan Rakor Pengembangan One Pesantren, One Product OPOP Jawa Timur tahun 2024 bertepat di Hotel Novotel Surabaya pada Jumat 26 April 2024. Berikut liputan selengkapnya. Modernisasi pengelolaan ekonomi pondok pesantren akan menjadi kekuatan ekonomi lokal yang mandiri, tangguh, dan bermartabat. One Pesantren One Product atau OPOP adalah salah satu program dalam mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Demikian disampaikan oleh Bobi Sumarsiono selaku penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya pada kegiatan Rakor Pengembangan One Pesantren One Product atau OPOP Jawa Timur tahun 2024 di Hotel Novotel Surabaya Jumat 26 April 2024. Yang menyoroti pentingnya modernisasi dalam pengelolaan ekonomi pondok pesantren sebagai kunci utama dalam mencapai cita-cita tersebut. Program OPOP menjadi fokus utama dalam mewujudkan visi besar ini. Program OPOP diinisiasi sebagai langkah konkret dalam mendukung visi pembangunan ekonomi lokal. Melalui OPOP, setiap pondok pesantren akan didorong untuk mengembangkan satu produk unggulan yang mencerminkan kearifan lokal dan potensi ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam implementasi program OPOP. Selain itu, mereka juga akan menyediakan bantuan teknis, pelatihan, dan akses ke pasar untuk memastikan kesuksesan program ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info komunikasi, Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menerima penghargaan Prapanca Award dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Timur, Lutfi Hakim, pada malam puncak resepsi Hari Pers Nasional HPN Jawa Timur 2024 di New Sari Utama Convention Hall Kaliwates Jember pada Minggu 28 April 2024. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan membawa Jawa Timur kondusif selama perhelatan pemilu tahun 2024. Selain PJ Gubernur, penghargaan ini diberikan juga kepada Kapolda Jatim, Pangdam 5 Brawijaya, dan Kajati Jatim. Berikut informasi selengkapnya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menerima penghargaan Prapanca Award dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Timur Lutfi Hakim pada malam puncak resepsi Hari Pers Nasional HPN Jawa Timur 2024 di New Sari Utama Convention Hall, Kaliwates Jember pada Minggu malam 28 April 2024. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan membawa Jawa Timur kondusif selama perhelatan pemilu tahun 2024. Adi Karyono menyampaikan, peran pers di Jawa Timur sangat besar. Terbukti saat gelaran demokrasi pemilu 2024, pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar. Adi Karyono menyebut, pers sebagai pilar keempat demokrasi harus mampu juga menjadi penjaga kedaulatan rakyat, sehingga pentingnya bagi insan pers meningkatkan potensinya untuk berperan dalam pembangunan dan memajukan bangsa. Dari Jember, tim Info Jatim melaporkan. Bisa terjadi pada Anda. Jangan sampai Anda menjadi korban selanjutnya.
Unduh aplikasi lewat Play Store atau App Store. Update OS kalian dan berikan izin hanya untuk aplikasi tertentu. Hati-hati apabila kalian menerima dan akan membuka link, serta jangan lupa gunakan antivirus. Yang terakhir, update dan ganti password kalian secara berkala. Kembali beralih ke Gedung Negara Gerahadi. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengambil sumpah jabatan dan melantik Edi Supriyanto sebagai PJ Wali Kota Madiun di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya pada Senin 29 April 2024. Edi dilantik menggantikan Wali Kota Madiun periode 2019 sampai 2024 Maidi. Pelantikan ini sesuai dengan keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pengangkatan pejabat Wali Kota Madiun Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatannya, PJ Gubernur Jawa Timur menekankan ada beberapa area yang membutuhkan fokus PJ Wali Kota segera. Yang paling utama adalah mengawal proses pilkada di Kota Madiun agar kondusif. Berikut laporan selengkapnya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengambil sumpah jabatan dan melantik Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Edi Supriyanto sebagai penjabat Wali Kota Madiun. Kegiatan pelantikan ini berlangsung di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Selasa 30 April 2024. PJ Gubernur Jatim menekankan sejumlah arahan yang membutuhkan fokus segera, khususnya mengawal proses pemilihan kepala daerah atau pilkada di Kota Madiun agar kondusif. Adi Karyono mengingatkan agar PJ Wali Kota Madiun bekerja sesuai dengan ketentuan, terutama terkait pembatasan kewenangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada rapat koordinasi penjabat kepala daerah tanggal 27 Maret 2024. Usai dilantik, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menyatakan optimistis dapat melewati Pilkada 2024 dengan aman, sebagaimana terselenggaranya pemilu presiden dan legislatif pada Februari lalu. Meski begitu, ia mengaku akan senantiasa waspada terhadap segala potensi tantangan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info olahraga. Bangga atas prestasi Timnas Sepak Bola Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar nonton bareng laga semifinal Piala U23 tahun 2024 antara Tim Nasional Indonesia melawan Uzbekistan di halaman Gedung Negara Gerahadi Jalan Gubernur Suryo pada Senin 29 April 2024. Nonton bareng dibuka oleh PJ Gubernur Jawa Timur dan diikuti oleh sejumlah pejabat kepala daerah, Pemprov Jatim, serta para legenda sepak bola Surabaya dan bersama ribuan penonton mendukung Timnas Sepak Bola Indonesia. Tidak hanya nobar, Pemprov juga menggelar pesta rakyat dengan menghadirkan beberapa usaha kecil dan menengah untuk dinikmati penonton. Berikut liputan selengkapnya. Bangga atas prestasi Tim Nasional Timnas Sepak Bola Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar nonton bareng nobar laga semifinal Piala Asia U23 tahun 2024 antara Timnas Indonesia melawan Uzbekistan di halaman Gedung Negara Gerahadi pada Senin 29 April 2024. Nobar dibuka oleh penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono dan diikuti juga oleh sejumlah pejabat kepala daerah Pemprov Jawa Timur serta para legenda sepak bola Surabaya. Masyarakat datang dengan atribut timnas, baik menggunakan jersey, shawl maupun bendera Indonesia. Mereka begitu antusias berebut tempat terdepan dekat dengan layar. Adi Karyono bersama sejumlah kepala perangkat daerah pun duduk bersama bersila di halaman dengan para penonton yang hadir. Suasana semakin ramai ketika para penonton juga kompak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari Surabaya, tim Info Jatim melapor. Beralih ke info komunikasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2023
tentang Manajemen Keamanan Informasi atau MKI dan evaluasi pengamanan informasi di Pemprov Jatim pada Selasa 30 April 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan implementasi keamanan informasi sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Sosialisasi dibuka oleh Kepala Dinas Diskominfo Jatim, Serlita Ratnadewi. Berikut liputan selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi atau disingkat MKI dan evaluasi pengamanan informasi di Pemprov Jatim. Kegiatan yang berlangsung di Surabaya pada Selasa 30 April 2024 ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan implementasi keamanan informasi sistem pemerintahan supaya berjalan dengan baik dan efektif. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Jatim, Serlita Ratnadewi Agustin. Dalam sambutannya, Serlita menuturkan telah dilakukan secara merata penyusunan Pergub Jatim nomor 95 tahun 2023 tentang sistem MKI di lingkungan Pemprov Jatim sebagai pedoman sistem keamanan informasi. Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 95 orang yang terdiri dari pejabat struktural perangkat daerah dan pejabat fungsional di Dinas Kominfo Jatim. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info selanjutnya, peringatan Hari Buruh Internasional pada Rabu 1 Mei 2024 di depan halaman kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan Surabaya, para buruh menyerahkan 12 tuntutan kepada pelaksana tugas PJ Gubernur Jatim, Adi Karyono. Para buruh yang tergabung dalam 23 organisasi serikat pekerja mendatangi kantor Gubernur Jatim dengan membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka. Dalam aksi damai tersebut, mereka diantaranya menuntut peningkatan upah, jaminan kesehatan, dan perlindungan hak-hak buruh. Berikut informasi selengkapnya. Peringatan Hari Buruh Internasional Rabu 1 Mei 2024 di depan halaman kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Surabaya, para buruh menyerahkan 12 tuntutan kepada pelaksana tugas atau PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Para buruh yang tergabung dalam 23 organisasi serikat pekerja berbondong-bondong mendatangi kantor gubernur dengan membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka dalam aksi damai. Dalam aksi tersebut mereka diantaranya menuntut peningkatan upah, jaminan kesehatan, perlindungan, hak-hak buruh yang lainnya. Saat menerima delegasi buruh, PJ Gubernur Adi Karyono menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Dia menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan berusaha memenuhi tuntutan tersebut sejauh memungkinkan dan sesuai dengan kebijaksanaan yang berlaku. Adi Karyono juga menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan buruh untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Dia berjanji untuk membuka ruang diskusi lebih lanjut guna mencari solusi terbaik bagi para pekerja di Jawa Timur. Setelah menerima 12 tuntutan tersebut, PJ Gubernur Adi Karyono akan menindaklanjuti dengan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah. Di antara 12 tuntutan buruh tersebut, dia menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur menampung dan akan meneruskan semua usulan yang disampaikan oleh Aliansi Gabungan Serikat Pekerja Jawa Timur atau Gesper Jatim yang bersifat nasional ke pemerintah pusat. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke Gedung Negara Gerahadi, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen menggelorkan program Merdeka Belajar, di antaranya melalui program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut disampaikan PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono saat memimpin upacara peringatan Hardiknas di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Kamis 2 Mei 2024. Berikut liputan selengkapnya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Kamis 2 Mei 2024. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen menggelorakan program Merdeka Belajar.
Ia juga menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada para guru, serta memberikan penghargaan kepada perwakilan siswa-siswi dan tenaga pendidik yang berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama dan komitmen bersama antara Pemprov Jatim dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ada juga pameran produk unggulan dari beberapa sekolah double track dan batik dari SLB, paduan suara, drum band, hingga tari kolosal dan fashion show. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Anastasia pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis. Jatim bangkit terus melaju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.